Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tiba di ruang pemurnian obat Pavilion Fengxiang untuk menembus tingkat alkemis Kaisar peringkat 2. Namun dipersulit oleh Yang Meng. Setelah menunjukkan kekuatan jiwa tingkat Kaisar tahap penyempurnaan kecil, Xiaoyan akhirnya diberi syarat mengalahkan murid terbaik Yang Meng, Leng Fuyao. Ujian pun berubah menjadi duel kekuatan jiwa, di mana Xiaoyan membuktikan bahwa kekuatan jiwanya jauh melampaui perkiraan, membuat keunggulan Leng Fuyao perlahan runtuh dan menandai awal pertarungan penentuan yang sesungguhnya. Xiaoyan dan Fuyao sudah masuk cukup lama. Kenapa mereka belum keluar juga? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Di dalam rumah kayu, Qinxin tampak sudah menunggu terlalu lama. Raut wajahnya memperlihatkan ketidaksabaran. Dia mondar-mandir dengan gelisah. Seharusnya tidak akan ada masalah. Orang-orang di dalam sana aman. Hanya saja memang sudah cukup lama. Ye Meng juga sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Qinxin. Ye Meng tidak mengetahui seberapa tinggi pencapaian kekuatan jiwa Xiaoyan, namun dia sangat memahami kekuatan muridnya sendiri. Meski begitu jauh di lubuk hatinya, Ye Meng sebenarnya tidak terlalu optimis terhadap Leng Fuyao. Bagaimanapun, Xiaoyan bukan hanya kuat, tetapi juga didukung api suci serta kekuatan jiwa yang luar biasa. Tak lama setelah kekhawatiran mereka muncul, Leng Fuyao dan Xiaoyan akhirnya keluar dari ruang kecil itu. Begitu Fuyao muncul, Ye Meng langsung merasakan aura yang sangat canggung darinya. Dia pun tertawa kecil, jelas sudah mengetahui hasilnya bahkan tanpa perlu mendengar penjelasan. Bagaimana hasilnya? Tanya Qinxin dengan cemas. Untung saja. Xiaoyan tersenyum pelan, nada suaranya datar, seolah dia hanya membicarakan hal sepele. Orang ini benar-benar, bagaimana bisa seaneh itu? Ucap Leng Fuyao, dia mengerutkan kening dan mendengus. Dia tak menyangka Xiaoyan yang terlihat tenang dan lembut, ternyata sama sekali tidak menahan diri saat bertarung. Namun di dalam hatinya, Leng Fuyao juga merasa sedikit beruntung. Jika Xiaoyan tidak menarik kembali serangannya di saat-saat terakhir, mungkin dia sudah terluka dalam pertarungan jiwa tersebut. Karena itu, kesannya terhadap Xiaoyan pun langsung membaik. Apa? Kalah telak? Ye Meng langsung bertanya seolah sudah tahu jawabannya. Aku hanya ceroboh. Kalau bertarung lagi, aku pasti menang. Leng Fuyao menolak mengakui kekalahan begitu saja. Pertarungan jiwa berlangsung di ruang kecil. Meski Xiaoyan menekan, dia menyadari kendali jiwa Leng Fuyao sangat tinggi. Tanpa kekuatan khusus, menghadapi gadis itu tidaklah mudah. Hehehe, memang begitu, kata Xiaoyan sambil memberi jalan keluar. Dia tahu sifat Leng Fuyao keras kepala, jadi tidak perlu memperbesar masalah. Kau cukup jeli, guru, dia menang, kata Leng Fuyao dengan dingin. Berikan dia sumber daya untuk naik tingkat. Hei, akhirnya kau juga bisa mengalah, ucap Ye Meng menggoda muridnya. Xiaoyan hanya terdiam menghadapi guru dan murid yang unik itu. Ayo, ikut aku. Kenaikan ke alkemis Kaisar tingkat 2 tidak sederhana. Masih ada syarat lain, kata Ye Meng. Syarat lain? Xiaoyan terkejut. Tenang, semua sudah ada di pavilion alkimia. Awalnya kusiapkan untuk muridku, tetapi tak kusangka malah dipakai orang luar. Ye Meng menghela nafas. Terima kasih tetua Ye, ucap Xiaoyan sopan. Ye Meng lalu membawa Xiaoyan ke bagian terdalam area itu. Setiap rumah kayu dilindungi pembatas kuat, mustahil ditembus tanpa izin. Xiaoyan, bocah ini benar-benar aneh. Gumam Ye Meng, semua ini salah guru juga. Setiap hari mengatakan aku adalah alkemis terbaik di dunia. Sekarang lihatlah, muncul Xiaoyan ini. Leng Fuyao berkata dengan perasaan campur aduk saat melihat Xiaoyan pergi bersama gurunya. Adik Fuyao, sebenarnya kau sudah sangat hebat. Jangan hanya melihat permukaannya saja. Mungkin kau merasa Xiaoyan sangat kuat, tapi di balik kekuatan itu pasti ada pengorbanan yang luar biasa. Kau berbeda, jalanmu sudah diratakan oleh Ye Meng. Jika semuanya terlalu mulus, memang mustahil untuk mengejarnya. Apakah kau mengerti? Qinxin tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Leng Fuyao dan langsung menasehatinya dengan lembut. Kakak Qinxin, maksudmu? Mata Leng Fuyao langsung berbinar, seolah memahami sesuatu. Kau sudah terlalu lama terjebak di sini. Sudah waktunya keluar dan melihat dunia. Aku rasa gurumu pasti akan setuju. Qinxin berkata tanpa ragu. Guru, apakah beliau akan mengizinkannya? Meski sangat senang, Leng Fuyao tetap merasa khawatir. Dia adalah gadis terlantar yang dipungut oleh gurunya. Meski sering bersikap keras kepala dan suka membantah guru pertama dan kedua, Leng Fuyao tahu bahwa hubungan mereka sudah sedalam darah dan air. Hanya saja dia tak pernah mau mengakuinya dan terus melarikan diri dari perasaan itu.
Percayalah padaku, mereka pasti setuju. Lagi pula, reruntuhan di belakang sana juga kebetulan cocok untuk keluar berlatih. Setelah berkata demikian, Qin Xin duduk perlahan tanpa mengganggu Leng Fuyao. Meski kekuatan jiwa Leng Fuyao sangat menakutkan dan pencapaiannya amat tinggi, pada akhirnya dia hanyalah bunga di dalam rumah kaca. Dalam kondisi seperti ini, dia jelas belum cukup untuk bersaing dengan para ahli sejati. Apalagi dengan Xiaoyan, seseorang yang terbiasa berada di ambang hidup dan mati. Ngomong-ngomong, Tetua Ye, kekuatan jiwa Leng Fuyao tampaknya sangat tidak biasa. Ada apa sebenarnya? Xiaoyan akhirnya tak bisa menahan diri untuk bertanya di tengah perjalanan. Saat bertarung di ruang kecil itu, Xiaoyan menyadari bahwa Leng Fuyao jelas hanya berada di puncak tingkat fana Kaisar Jiwa. Sedangkan dirinya sudah mencapai tingkat Kaisar Jiwa tingkat bumi kesempurnaan kecil. Seharusnya ini menjadi penindasan sepihak. Namun kenyataannya pertarungan jiwa mereka justru sangat sengit. Jika bukan karena pengalaman tempur Xiaoyan yang luar biasa, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Leng Fuyao. Hal inilah yang paling membuatnya tercengang. Hehehe, dia ya. Pernahkah kau melihat gadis yang terlahir dengan kekuatan jiwa di alam Kaisar asal? Suara Yemeng tiba-tiba menjadi dalam. Apa? Kekuatan jiwa alam Kaisar asal? Xiaoyan benar-benar terkejut. Orang lain mungkin tak mengerti maknanya, tetapi Xiaoyan sangat memahaminya. Yang disebut asal berarti sejak lahir sudah memiliki kekuatan jiwa alam Kaisar. Ini sungguh sesuatu yang hampir mustahil. Kekuatan jiwa seseorang memiliki batas. Untuk menembus batas itu, kesulitannya bahkan lebih besar daripada naik ke langit. Namun, kekuatan jiwa alam Kaisar asal berarti sebelum mencapai alam abadi, Leng Fuyao tidak akan menemui hambatan apapun dalam perkembangan kekuatan jiwanya. Segala terobosan akan terjadi secara alami. Dengan bakat seperti itu, Leng Fuyao hampir pasti akan mencapai keberadaan alkemis tingkat abadi di masa depan. Alkemis tingkat abadi di masa depan, sebutan itu benar-benar mengerikan. Xiaoyan terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Yemeng, lalu berkata pelan. Alkemis tingkat abadi di seluruh Suan Santian jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Mereka ibarat burung bulu pinik atau talu kilin, sangat langka. Bahkan para penguasa pavilion Fengxiang pun harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Bagaimanapun sosok pada tingkat itu sudah mencapai ranah mampu menopang langit dengan satu tangan. Semua itu masih urusan masa depan, tapi kau bocah benar-benar mengejutkanku. Hanya dengan menembus rekor kultivasi di Sungai Tongtian, lalu berhasil menguasai teknik tempur yang sejak berdirinya aula manusia belum pernah ada yang sukses mempelajarinya. Ditambah lagi, kekuatan jiwa tingkat kaisar serta api suci. Bocah sepertimu menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku benar-benar penasaran, siapa yang bisa mengajarkan murid seaneh ini? Jangan jadikan tetua Zhu sebagai tameng. Aku cukup tahu apa yang sebenarnya dia ajarkan kepadamu. Yemeng menatap Xiaoyan sambil bertanya. Yemeng dan Zhu Jin adalah kenalan lama. Dia samar-samar tahu bahwa Zhu Jin paling-paling hanya bisa mengajarkan Xiaoyan soal kekuatan spiritual dan formasi bertempuran. Untuk hal-hal lainnya, Zhu Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengajarinya. Hanya keberuntungan semata. Menghadapi pertanyaan Yemeng, Xiaoyan langsung merasa serba salah. Ada hal-hal yang memang tak bisa dia ceritakan, sehingga dia hanya bisa menjawab seadanya. Kalau kau tak ingin mengatakannya, terserah. Namun sebagai anggota pavilion Fengxiang, aku menyarankan agar kau selalu tahu batas dalam bertindak. Bagaimanapun berjalan di tepi sungai tak mungkin sepatumu selalu kering. Yemeng berkata demikian lalu berjalan menuju pintu rumah kayu kedua. Aku mengerti, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar nasihat Yemeng dan mengingat apa yang telah dia lakukan selama beberapa hari ini di pavilion Fengxiang, Xiaoyan seolah memahami sesuatu dan langsung mengangguk hormat. Sudah sampai, Yemeng berkata santai lalu berhenti. Ruangan ini dipenuhi aroma dupa dan ramuan obat yang sangat kuat. Ucap Xiaoyan juga berhenti. Sementara persepsi jiwanya yang tajam langsung memberinya peringatan. Hei, ini adalah tempat terlarang pavilion Fengxiang. Jika kau tidak mengalahkan gadis itu, Leng Fuyao, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Hanya kali ini saja, tidak akan ada pengecualian lain. Yemeng berkata, lalu menenangkan diri dan tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, Xiaoyan melihat gelombang fluktuasi jiwa yang sangat terang terus memancar dari tubuh Yemeng dan perlahan berkumpul ke arah ruangan tersebut. Kunci jiwa benar-benar tingkat tinggi. Xiaoyan langsung memahami apa yang sedang dilakukan Yemeng. Ketika kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat membuka ruang kecil dengan kekuatan jiwa. Untuk benda-benda berharga, kekuatan jiwa juga bisa digunakan sebagai segel. Segel jiwa semacam ini sangat aman. Bahkan orang yang lebih kuat sekalipun tidak akan mampu menerobosnya. Kecuali sang penyegel meninggal
meninggal atau membuka segel itu sendiri. Ayo masuk. Setelah menarik beberapa nafas panjang dan menyeka keringat yang membasahi wajahnya, Yemeng berkata kepada Xiaoyan, jelas bahwa proses ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Begitu Yemeng selesai berbicara, pintu yang tertutup rapat di depan mereka tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Lalu Yemeng melangkah masuk. Melihat itu, Xiaoyan langsung mengikutinya. Namun ketika Xiaoyan melangkah ke dalam ruangan, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa hebat menyerang seluruh tubuhnya. Sialan, Xiaoyan mengumpat dalam hati untuk pertama kalinya. Matanya memerah, satu tangannya menahan daun pintu, dan dia berkata dengan suara lemah, "Ada apa?" Yemeng langsung berbalik menatap Xiaoyan. Saat itu nafas Xiaoyan tampak sangat lemah, membuat Yemeng kebingungan. "Tidak apa-apa, ayo lanjutkan." Xiaoyan terengah-engah beberapa kali, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan menelannya sekaligus. Barulah rasa lemas itu sedikit mereda. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan sangat terkejut. Penyebab perubahan barusan berasal dari energi emas iblis darah di dalam dadanya. Energi emas iblis darah itu sebelumnya telah ditekan sementara oleh kekuatan dosian skala warna tingkat penuh. Secara logika, meski belum sepenuhnya terurai, seharusnya dia tidak akan kambuh dalam waktu singkat. Namun saat Xiaoyan melangkah masuk ke ruangan ini, energi emas iblis darah itu justru menjadi semakin gelisah. Penekanan yang diberikan Cailin langsung runtuh seketika, sehingga kejadian barusan pun terjadi. Untungnya, Xiaoyan bertindak cepat dan sigap, sehingga tidak memperlihatkan sedikit pun kejanggalan. Dia tidak berani memperlihatkan celah apapun. Jika energi emas iblis darah dalam tubuhnya diketahui oleh orang-orang pavilion Feng Xiang, maka akhir hidupnya pasti akan sangat tragis, musnah tanpa sisa karena kebencian lama. Kalau sudah tidak apa-apa, kita lanjutkan. Tempat rebusanmu ada di dalam. Menembus ke alkemis kaisar tingkat 2 membutuhkan waktu. Yemeng berkata dengan nada datar. Aku ingin tahu, tetua Ye, apalagi yang dibutuhkan untuk menembus alkemis kaisar tingkat 2. Xiaoyan segera mengalihkan perhatiannya setelah berhasil menenangkan energi emas iblis darah di tubuhnya. Pemurnian obat kaisar tingkat 2 bukanlah perkara sepele. Meski kekuatan jiwamu telah mencapai alam kaisar, kau belum benar-benar menembus batas. Kekuatan jiwamu sudah berada di ambang terobosan. Jika ingin benar-benar naik menjadi alkemis kaisar tingkat 2, kau juga harus menggunakan batu jiwa. Yemeng menjelaskan dengan tenang. Batu jiwa? Xiaoyan ragu sejenak. Jelas bahwa pemahamannya tentang hubungan antara kekuatan jiwa dan alkemis masih sangat terbatas. Jalan kultivasi alkemis tingkat kaisar berfokus pada pembentukan istana roh. Dengan kultivasi yang tepat, istana roh akan terbentuk. Ketika seorang alkemis menembus tingkat abadi, istana roh sejati akan lahir di dalam tubuhnya. Begitu istana roh bergerak, membunuh tanpa wujud bukanlah hal mustahil. Dia bisa mengepung musuh dan membalikan keadaan hanya dengan satu pikiran. Ini adalah teknik pembunuhan hebat yang hanya dimiliki oleh para alkemis, ucap Yemeng sambil tersenyum tipis. Fungsi batu jiwa adalah memadatkan dan menkompresi kekuatan jiwamu sebagai persiapan untuk membangun istana roh di masa depan. Istana roh adalah perwujudan dari kekuatan jiwa yang dikultivasikan hingga tingkat tertinggi. Menurut legenda, ada alkemis yang bahkan lebih kuat daripada alkemis tingkat abadi. Mereka menggunakan istana roh untuk menahan para makhluk abadi yang kuat. Dalam sekejap mata, makhluk abadi itu bisa berubah menjadi debu. Di masa depan mungkin hanya kau sendiri yang akan benar-benar memahami ranah itu. Yemeng menjelaskan dengan sangat rinci. Meski Xiaoyan tidak bisa menjadi muridnya, Yemeng tetap ingin memberinya pemahaman mendalam tentang dunia alkimia. Batu jiwa, istana roh. Xiaoyan mengangguk pelan. Ini adalah pertama kalinya seseorang menjelaskan hal-hal tersebut kepadanya. Dan orang di hadapannya memang memiliki kualifikasi penuh untuk mengajarinya. Senior, mohon bimbingan tentang penggunaan batu jiwa dan pembentukan istana roh. Xiaoyan berkata dengan penuh hormat, menyadari bahwa kemampuan pemurnian Yemeng jauh berada di atas dirinya. Soal memadatkan dan membangun istana roh, jangankan kau, bahkan bagiku sekarang pun masih terlalu dini untuk dibicarakan. Jadi, tugasmu saat ini hanyalah menelan batu jiwa untuk memanfaatkan kekuatan jiwamu. Yemeng tertawa ringan sambil menatap Xiaoyan yang bersikap sopan. Sebagai alkemis kaisar tingkat 2 yang terhormat, meskipun dia telah berhasil memadatkan kekuatan jiwa dan menelan batu jiwa, pada akhirnya Yemeng sendiri masih belum yakin untuk benar-benar membangun istana roh sejati. Bagaimanapun, untuk membentuk istana roh yang sesungguhnya, sekedar memanfaatkan kekuatan jiwa dan menelan batu jiwa hanyalah langkah paling awal dan termudah. Untuk membangun istana roh, hal terpenting adalah kekuatan jiwa. Hanya ketika kekuatan jiwa benar-benar menembus alam kaisar dan melangkah ke alam abadi, barulah hal itu mungkin. Jika tidak, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Baiklah bocah,
Sampai di sini saja. Aku sudah memberitahukan semua yang aku ketahui. Selanjutnya, semuanya tergantung padamu sendiri. Menelan batu jiwa seharusnya mirip dengan saat kau menelan api suci dahulu. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya, jujur saja aku tidak bisa membantumu. Semua ini harus kau hadapi sendiri. Nada bicara Yemeng tiba-tiba menjadi serius. Ya, Xiaoyan samar-samar telah memahami sebagian, lalu mengangguk pelan. Tatapan matanya pun langsung menjadi tegas. Tenang saja, langkah ini memang terlihat sulit, tapi sebenarnya tidak sesulit yang kau bayangkan. Melihat Xiaoyan tampak gugup, Yemeng segera menenangkannya. Anggap saja pavilion fengsi yang tidak pelit. Batu jiwa ada di dalam, ambil sendiri. Di luar sana batu jiwa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kalau bukan karena orang yang kau kenal, bocah sepertimu mungkin pulang dengan tangan kosong. Sambil berbicara, Yemeng membawa Xiaoyan masuk lebih dalam. Begitu memasuki rumah kayu itu, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Dia sadar bahwa inilah tempat rahasia pavilion Fengxiang. Pil-pil obat yang tersimpan di sini, jika dibawa keluar, pasti akan diperebutkan oleh tak terhitung banyaknya orang. Inilah fondasi sejati sebuah sekte. Ini baru sebagian kecilnya, kata Yemeng dengan nada bangga. Ruang pemurnian obat kami adalah inti kekuatan pavilion Fengxiang. Jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Sepertinya pavilion Fengxiang memang tidak lemah, ucap Xiaoyan tanpa sadar merasakan kebanggaan. Semua yang kau perlukan sudah kusiapkan, ada di dalam sana, lanjut Yemeng. Untuk menembus tingkat berikutnya, kau butuh tempat yang sunyi dan bebas gangguan. Tempat ini sangat cocok. Sebelum kata-katanya selesai, tubuh Xiaoyan terasa ringan. Lalu dalam sekejap, dia dipindahkan ke sebuah ruang kecil. Sungguh kejam serangan orang tua Ye itu. Dodi bintang 9. Kalau bukan karena tubuhku cukup kuat, mungkin aku sudah mati ditembak. Gumam Xiaoyan sambil mengamati ruangan di sekelilingnya. Dia kini berada di ruang khusus yang disiapkan Yemeng untuk terobosannya. Ini batu jiwa. Pada saat ini, sebuah batu berwarna perak putih melayang di udara, bersih tanpa cacat, nyaris tanpa aura. Itulah satu-satunya benda istimewa di ruangan itu. Saat digenggam, kekuatan kuat menyebar dari telapak tangannya. Lautan jiwanya bergetar, kekuatan jiwa seakan terpanggil dan beresonansi dengan batu jiwa. Perkataan Yemeng benar. Dengan ini aku bisa menembus tingkat alkemis Kaisar Tika II. Xiaoyan semakin menghargai ketulusan Yemeng. Batu jiwa ini jelas bernilai luar biasa. Langkah berikutnya adalah menelan batu jiwa dan memadatkan kekuatan jiwa. Dia tahu proses ini tak boleh gagal. Kesalahan sekecil apapun bisa melukai sumber jiwanya. Tiba-tiba, sesosok manusia muncul di hadapannya. Sosok yang persis sama dengannya. Itu adalah Xiaoyan, dengan aura yang benar-benar identik. Dengan begini, rasanya lebih aman, kata Xiaoyan asli saat melihat avatar jiwa Xiaoyan muncul. Kau terlalu berhati-hati, balas avatar sambil tersenyum. Kita satu kesatuan, jika ada bahaya, kita menanggungnya bersama. Xiaoyan mengangguk. Avatar jiwa adalah pedang bermata dua, mampu bertarung setara dengannya, tetapi setiap luka akan kembali ke tubuh asli. Karena itu, dia memanggilnya untuk mencegah penyimpangan saat rebusan. Baiklah, kita lakukan bersama, ucap avatar lalu berdiri di sisinya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menatap batu jiwa di tangannya. Kalau begitu, kita mulai. Dalam sekejap panas hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.